Oke, salam-salam dulu untuk teman-teman kita di SMA Negeri 2 Majalengka. Dulu tuh paling jago-jagonya kalau bisa melodinya itu demi waktu. Oh, demi waktu. Oke, iya Dulu iya iya. Berarti saya nggak keren. Karena agak kayaknya kalau dipikir sekarang itu malu sih saya jujur kalau ngeband dulu itu ya. Karena apa ya? Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education. Malam kali ini lagi-lagi saya ngobrol bersama teman-teman saya, dan kali ini sudah ada Kang Eka. Selamat malam, Kang. Malam, aduh malam-malam ya. Iya. Masih semangat aja. Ini sesuai perjanjian kita di episode sebelumnya bersama Kang Obet. Saya datangkan Kang Eka. Harusnya ini bisa bertiga nih. Yo, lebih seru. Nah, benar. Kebetulan jadwalnya mungkin agak berbeda. Kang Obet masih di jalan. Hati-hati di jalan, selamat bertugas. Nah, malam ini Kang Eka, kita bahas dulu masalah, bukan masalah sih, kita ngobrol tentang awalnya di SD ya. Kita bareng di SD bertiga bersama Robi, kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Tidak ada dari kita bertiga yang dipindahkan ke Helet 3. Ya. Untungnya. Untungnya itu udah apa ya, kepikiran banget gimana ya kalau pindah ke Helet 3 itu kayaknya nggak ada teman gitu. Kalau saya pribadi ya. gitu. Padahal setelah itu di SMP malah ketemu Malah semua. ketemu semua, iya benar. Kecuali saya, beda SMP. Kang Eka sama Kang Robi satu SMP. Dan kita ketemu lagi di SMA. Ya. Ya, SMA Negeri 2 Majalengka. Oke, salam-salam dulu untuk teman-teman kita di SMA Negeri 2 Majalengka. Dan yang belum ngobrol bareng saya nih, Kang Fuad juga. Ya, kampung. Harus datang ke sini. Gitu. Nanti bahas sesuatu lah. Ya. Sama Kang Eka juga nih. Di SMA Kang Eka ini suka bermusik. Kalau teman-teman yang masih ingat nih, dengan bandnya apa tuh? Ya apa dulu ya? The Scooter. The Scooter. Ya, The Scooter. Berapa personil tuh saat itu, Kang? 5 orang. personil. Dulu sebenarnya tahu musik itu dari SMP. Karena kan kita nggak bareng SMP nih, Antum nggak tahu. Saya awal musik itu kenal musik itu dan pengen bisa main gitar, tepatnya itu di SMP. Karena apa, dulu tuh yang bisa main gitar itu terbilang Keren. di depan cewek-cewek. Benar. Ya. Tapi saya pernah denger loh, belajar gitarnya itu jadi dibikin kayak papan gitu ya, tanpa senar, tanpa. Itu dulu kelas berapa ya? Nah, Pokoknya yang ruangannya sebelah ya paling deket kantin, Iya. parkiran itu tuh ada bekas bangku sekolah. Bangku sekolah itu panjang, itu kan blok kayu lah. Iya, balok kayu. Saking pengen banget bisa main gitar dan belum kebeli gitar, itu Iya. saya pakai tipek, Iya. digarisin bentuk senar ada 6, sama dibentuk titik-titiknya sesuai sama kayak gitar aja. Ya, untuk akordnya ya. Belajar. Nah itu di situ tuh belajar udah dibilang kayak orang gila kali ya. Nggak ada guru saya gini-gini gitu kan. Belajar kunci A, kunci E, kunci dasar dulu, udah gitu barulah kebeli gitar gitu kan. Di situ belajar itu nggak tahu stem gitar kayak gimana. Pas baru datang beli gitar, kok suaranya jelek, orang-orang lain kok bagus gitu kan. Coba nongkrong lah di lapangan, di stemin sama, inget banget sama siapa? Si Ade itu. Arifin. Kang Iping. Di stemin sama dia, enak lagi. Pulang ke rumah gak enak, ke rumahnya minta di stemin. Itu inget banget, malam-malam ke rumahnya minta semen. Cuma buat saya tuh pengen coba belajar sendiri di rumah gitu kan, dari buku, dari apa. Dan di situ tuh otodidak bener bisa gitu. Alhamdulillah dikasih, ya mungkin dikasih kemudahannya itu. Lagu pertama, Kang? Dulu itu Mimpi yang Sempurna. Lagu Ungu lah pasti. Oh, lagu Ungu, bukan? Oh iya. Kalau dulu tuh paling jago-jagonya kalau bisa melodinya itu demi waktu. Oh, demi waktu. Iya. Itu pas ada pentas seni di SMP,
itu udah kayak seneng banget gitu diteriak-teriakin cewek-cewek. Aduh kacau itu kalau inget-inget masa SMP. SMP ya. Terus akhirnya ke SMA Negeri 2. tambah seneng dong, Tambah bakat seneng. musiknya juga tambah diasah. Ya karena lebih ada wadahnya. Ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingat tahun 2000-an itu ya 2001 2002 kita SMP itu 2003 sampai 2006 ya. Ya. Ya SMA 2006 sampai 2009 kalau salah hitung ya sekitar itulah. Berarti itu lagi booming-boomingnya memang grup band saat itu yang menguasai ya. Kalau setelah itu kan ada K-pop dan lain-lain. Kalau saat itu saat kita zaman-zaman SMA ya memang grup band. Jadi kalau nggak ngeband tuh nggak keren. Benar. Berarti saya nggak keren. Karena nggak ada boleh sambil ngerokok juga boleh kan. Siap. Santai. Nggak keren ya. Kelas berapa itu mulai akhirnya ngeband rada bener gitu. Rada bener. Kalau SMP kan berarti masih latihan ya. Kelas ketemu sama kalau nggak salah tuh kelas 2 ya SMA tuh dulu tuh kan kelas 10 ya. Iya. Kelas 11-an. Kelas 11. Jadi pas kalau nggak salah seingat saya tuh kelas 11 baru ketemu bikin band yaitu sama siapa si Apip tuh 2, Apip 1 sama Apip Saprol. Terus si Ipang. Si Ipang sama ada si Niko. Si Ipang juga kan pindahan ya? Kalau nggak salah pindahan. Ya dari SMA lain. Oke. Itu baru kebentuk dan mulai SMA itu udah bener-bener bulat pengen serius lah di band. Awalnya tuh pengen serius di band karena ngelihat apa sih namanya, buat jenjang kedepannya itu kayaknya di band itu menjanjikan. Padahal ya kalau bener-bener mau menjanjikan. Iya kalau bener-bener memang menjanjikan apapun itu ya. Bener. Nah di yang paling diingat, momen yang paling diingat ketika kan itu berproses ya sebelum jadi satu grup pasti berproses. Yang paling diingat dari prosesnya apa nih Kang? Proses pembentukan band ini. Yang paling diingat lebih ke ini kali ya. Kita tuh pengen pengen rekaman aja susah gitu. Itu yang paling diingat tuh pengen rekaman satu lagu pun susah karena dulu tuh di Majalengka masih kurang lah kualitasnya, di kasarnya gitu ya. Oh iya. Jadi kita malah ngebela-belain ke Sumedang dulu. Untuk rekaman lagu sendiri. Satu lagu sendiri itu doang. Okay. Itu sih yang paling diingat tuh karena perjalanan ke sana tuh bawa motor, bawa alat sendiri. Udah mau perjalanan yang nggak dekat gitu kan. Lumayan juga. Tambah ya namanya cuaca nggak bisa ditebak juga, hujan juga gitu kan. Itu sih yang paling diingat. Sama lebih ke ini, kayaknya kalau dipikir sekarang itu malu sih saya jujur kalau ngeband dulu itu ya. Karena apa ya, kita pakai seragam, udah kayak ya teman-teman tau lah kalau maksudnya band-band cangcuter itu udah mas seragam ketat-ketat, kecil gitu kan. Asli malu itu. Kalau sebenarnya malu kalau diingat sekarang. Okay. Tapi kalau dulu mah ya keren-keren aja. Ya gila-gilaan lah. Ya. Kalau festival bandnya paling diingat di mana? Misalkan manggungnya di mana itu? Ya itu paling jauh itu di Sumedang. Oh iya di Sumedang. Itu paling jauh. Berarti kalau Majalengka mah sering gitu ya. Ya dibilang sering ya enggak juga, tapi udah dibilang udah ada nama, udah sedikit banyak terkenal gitu. Dan ini yang paling saya punya rasa kepuasan kalau manggung. Kalau dulu kan manggung tuh enak ya, penonton banyak. Panggung tinggi, lampu kelap-kelip. Yang paling seneng kalau penonton sampai berantem. Jadi di saat manggung penonton tuh ya udah ribut aja gitu kan. Itu udah paling kayaknya
wah bikin penonton tuh gimana gitu. Padahal mah ya berarti nggak cuma dangdutan yang suka ribut? Enggak. Oh. Itu kenapa yang punya rasa kepuasannya malah ke situ saya. Vokalis saya aja ketimpuk coba. Ada yang lempar bola. Vokalis itu si Apip. Apip Sapro. Iya benar ya. Oke, justru yang paling saya ingat sama Fuad itu Apa? adalah proses pembelian gitar di gitar pertama. Iya, Ingat nggak? gitar listrik ya? Iya. Ya. Prosesnya itu Iya. gimana ya? Udah Jadi, pengen-pengenan gitu ya. Ya saya kasih disclaimer dulu ya. Jadi Eka ini mau, kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau salah. Siap. Jadi pengen beli gitar di Jogja sekalian study tour. Ya, oh yang itu. Iya di Jogja. Dia jadi nahan nggak jajan terus Asli itu. ceritakan. Tapi nih ya. Jadi itu tuh tahu dapat gitar di Jogja itu bagus dari dibilang guru private saya gitu kan. Di Majalengka katanya di Jogja bagus-bagus alatnya gitu kan. Itu udah mulai sedikit tahu lah. Terus ke Jogja lah, kesempatan lagi study tour kan, bawa uang cash. Ya. Katanya harga 1,5 juta aja udah dapat yang bagus. Ingat banget itu. Bawa uang cash, anak-anak pada jajan. Iya. Aduh, saya gimana ya? Saya tuh pengen beli gitar gitu kan, muter ke sana sini minta antar tukang beca ya, inget ya? Iya. Nyari tempat gitar malah dibawa ke tukang bapia gitu. Dibawa ke tukang kaos. Bener. Iya, soalnya aneh kan ketika orang lain kan pasti jajannya oleh-oleh, kaos, tiba-tiba ini gitar gitu. Ya, tapi dapat? Enggak. Karena ya itu, saya nanya ke tukang becanya malah dianterinya ke tukang kaos. Saya bingung mau nyari gitar di tukang kaos. Adanya gambar gitar. Ada gambar gitar. Itu yang paling diingat juga. Kalau misalkan kita kan bertiga itu, saya, Fuad, sama Eka itu kan satu daerah. Jadi kalau dia manggung, kita yang ditanyain, Eka kemana, belum pulang. Itu saya malah nggak tahu. Iya, itu sering ditanyain. Apalagi Fuad tuh sering ditanyain, Ekanya mana? Manggung. Tapi orang tua ngedukung pas itu. Kalau orang tua sih ngedukung aja selama itu positif ya. Iya, benar. Pasti ngedukung. Ya, dan kalau misalkan stigma anak band saat itu kan urakan terus nggak benar, itu sebenarnya enggak. Eka juga anak IPA. Karena pada saat itu ya di kita itu ada stereotip ya yang katanya anak IPA cuma pinter, gitu. Terus anak IPS gini gitu kan. Yang sebenarnya sih itu hanya apa ya? Hanya persepsi orang aja lah gitu kan. Ya jadi tidak seperti itu juga. Tidak semua anak IPA harus pakai kacamata terus baju masuk ke dalam gitu kan. Enggak. Kita aja IPA urakan kelas kita. IPA urakan. Iya, kalau IPA tetangga sebelah mah pulang sekolah itu kan bener ya, belajar gitu kan. Kalau IPA itu malahan main futsal. Iya. Bener kan? Gak ada guru ke lapangan ya? Iya, benar. Malahan saya juga paling sering dihukum gara-gara telat masuk kalau misalkan pelajaran biologi. Jadi ya IPA ya IPA aja gitu kan. Enggak, karena memang kita suka pelajaran IPA aja mungkin kayak gitu. Tapi nih yang lebih lucunya lagi ketika selesai masa putih abu-abu kita keluar sekolah, ternyata kehidupan kita jauh dari IPA. jauh boleh banget. diceritakan mulai dari kuliah ngambil jurusan apa dan kenapa gitu. Kalau pas SMA itu karena mungkin lebih senangnya ke komputer dari dulu tuh. Iya. Nyarilah jurusan komputer. Dulu tuh pengen banget masuk ke ITB. Iya. Karena
karena yang pertama ya di Bandung, yang kedua ya jurusan komputernya udah inilah. Yang ke ITB tuh daftar belum ada panggilan. Nah itu tuh ada yang lucu lagi. Saya diajak sama Fuad. Kak katanya masukin aja ke IPB Bogor. Wah Bogor ya jauh jauh pun ke IPB ya nggak apa-apa, ada komputernya nggak, ada jurusannya katanya gitu kan, cuma D3 ya udah nggak apa-apa, masukin. Malah saya yang keterima, dia yang nggak keterima. Ya itu ya itu nasib orang ya sama pada akhirnya kan. Dulu kan yang suka fisika saya, kan kita bertiga tuh ya, matematika ya, tapi entah kenapa dia nyasar di fisika. Iya benar. Iya gitu kan. Nah pas kuliah itu ternyata keterimanya di IPB. Ya udahlah, itu tuh udah di ujung banget, nunggu di di ITB itu belum ada apa namanya kabar. Ya udahlah nggak apa-apa, kasarnya maksain ke IPB. Iya. Karena awalnya itu mikirnya ya udah sekalian jauh sekalian lah gitu ke IPB, dan ternyata di IPB ada temen juga kesana tuh. Dilanjutkan nggak apa-apa. Sama si Apip itu tuh yang temen seband dulu. Yang si vokalis bukan gitaris juga. Kesana lah berdua tuh, dianterin gitu kan, cari kosan di IPB tuh. Awal-awal zamanan apa ya namanya, MOS kalau dulu tuh ya, kalau nggak salah. Iya. Masuklah ke situ. Nah di IPB itu awal ke Bogor itu udah punya niatin, udah ngerasa betah dan udah punya niatin saya pengen tinggal di Bogor, saya pengen punya jodoh di Bogor. Ya. Tuh. Dan udah gitu ya berjalan lah. Karena mungkin dulu sebenarnya SMP itu pengennya, ini cerita lagi ke belakang, SMP itu sebenarnya pengen masuk SMK. Karena mikirnya SMK, keluar SMK bisa langsung kerja. Karena udah mikir pengen cari duit gitu. Ya. Dan ternyata disuruhlah ke SMA. Ya udahlah, SMA kan lulusan SMA bilangnya ya kepikir gimana ya, belum punya keahlian gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya kuliah gitu, walaupun niat kuliah itu dibilang cuma setengah karena asal dapat ijazah tadinya begitu. Kayak gitu. Udah kuliah lah di IPB selama 3 tahun ya 3 tahunan. Ya IPB juga dapat jurusannya ya dibilang sesuai lah, masuk ke informatika, lebih ke belajar software gitu kan, kayak gitu. Cuma ya kayaknya malah pas udah di informatika malah ngelihat tetangga sebelah Tekom, teknik komputer, kalau dulu tuh namanya Tekom, seru, dia bikin robot gitu kan. Malah pengen pindah jurusan dulu tuh. Cuma kan nggak bisa kalau di IPB ya. Kalau udah di itu apa namanya, informatika gitu kan. Nah udah gitu ya selama di Bogor ya gimana ya, kenal sama orang-orang baru, terus kebetulan lagi seneng-senengnya Vespa gitu kan. Dapat Vespa di sana, ketemu teman-teman Vespa gitu kan. Terus kalau masa kuliah kayaknya nggak ada yang gimana ya, wah gitu ya, karena cuma punya niatan pengen punya ijazah aja gitu, buat modal kerja. Jadi kuliah ya kuliah aja gitu kan, nggak ada yang berkesan gimana gitu kan, yang dihususin gimana gitu, harus juara apa, harus gimana. Benar. Selesai nih kuliah nih. Oke. Pekerjaan pertama, dan gimana sebelum ke pekerjaan pertama ya, gimana sih rasanya mereka yang kuliah nih, karena kan banyak teman kita juga yang tidak kuliah gitu kan, langsung kerja susah. Nah gimana nih kalau misalkan ternyata berbekal ijazah kuliahan nyari kerja, gimana rasanya? Tetap susah kah atau gimana? Tetap susah sih. Tetap susah. Ternyata pemikiran saya cuma dapat ijazah lebih tinggi kasarnya gitu ya. Iya. Tapi susah-susah juga cari kerja. Susah juga. Oke. Pekerjaan pertama di bidang ekspedisi lah. Ekspedisi. Kayak pengantar barang. Oh iya.
barang. Nah itu coba masukin kalau nggak salah teh datang ke kantornya, ada kotak itu buat masukin lamaran. Iya. Nggak lama dipanggil, terus di training sebentar, baru diterima. Dan ternyata saya dipanggil itu di tempatnya itu 24 jam. Oke. 24 jam. Berarti, dan lebih sialnya lagi, saya masuk malam terus di situ. Oh, jadi ada sip-sipan. Ada sip-sipan, Ya, terus ya. Eka kebagian malam terus. Karena mungkin temen yang siangnya itu kebanyakan cewek. Jadi saya jadi kasarnya jadi tumbal gitu. Jadi tumbal di awal kerja. Di awal malam kerja. Terus. Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa saat kalau masuk malam jam 10, pulang iya. itu jam 7. Ya, 7 pagi. kurang lebih lah. Gitu. Oke. Pengalaman pertama langsung shift malam, terus juga ya terus-terusan shift malam. Itu tugasnya apa? Kalau misalkan pengantaran barang gitu ya, kurir ya, mungkin shift malam nggak ada barangnya, nggak ada yang ngirim. Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Orangnya sedikit, Orangnya sedikit. barangnya yang banyak. Oh iya. Misalkan Kang Eka di Bogor nih, ternyata ada kiriman dari Jakarta, barangnya kan mungkin datangnya malam ya, jadi itu kan apalagi tahun-tahun kesini kan semakin banyak pelanggan online shop ya, jadi oh iya paham. Berarti malah makin banyak. Disangka itu malam masih bisa sambil ngobrol gitu Yeah. kan sama security gitu Yeah. kan yang jaga, bisa nemenin. Taunya yang datang seorang, bentar paling input data doang gitu kan, input data, nge-labelin, ngirim kemana, udah taruh barang. Taunya bawa tas, isinya tuh kecil-kecil, kayaknya jam tangan itu banget. Dijajarin ada 10. Wah, saya harus nginput 10. Oh, 10 barang gitu kan. Mungkin dia apa namanya, dropshipper atau reseller atau apa gitu. Ya bisa jadi Ya. itulah. Semacam itu. Oke. 1 orang 10 nih. Berikutnya datang lagi. Oke. Tapi lama di sana. Cuma 7 hari. CV macam apa? Cuma 7 hari. Oke, 7 hari. Kenapa tuh? Karena mungkin udah lama nggak begadang ya. Kalau dulu kan kuliah masih bikin tugas akhir tuh masih kuat begadang. Iya. Nah di saat rada lama juga nganggur, dapat kerja, dikasih malam terus begadang, badan drop, Kaget berarti ya. Udah gitu pulang pagi itu nggak bisa langsung istirahat gitu kan. Namanya juga di kosan masih banyak anak-anak gitu, banyak teman yang ngajak ngobrol lah, ngajak main lah, ngajak apa gitu kan. Ditambah emang sama teman-temannya Vespa gitu kan. Jadi nyampe ya anak-anak lagi pada bongkar, pengen ikut gitu kan. Bongkar Vespanya. Tahunya malamnya harus kerja lagi. Tahunya tepar. Iya. Oke, masih ego main ya. Terus karena baru lulus. Nah, kalau sekarang dipikirnya sekarang nih, Kang Eka, dari pengalaman tersebut sebenarnya ibaratnya gini, kita dapat kerjaan yang seperti kemarin input ya kayak gitu ya. Terus ngelihat ijazah saya lebih tinggi dari SMA, apakah pekerjaan itu cukup seimbang, cukup layak, atau sebenarnya gimana? Kalau yang apa ya saya pikirin gitu ya, ya balik lagi kan ijazah katanya dulu itu mikirnya buat cari kerja tuh biar mudah. Ternyata kalau pas dapatnya di situ saya malah lebih bersyukur gitu, karena ternyata nyari kerja tuh susah. Dan kalau masalah background ijazah atau ijazah saya lebih tinggi, ya saya sih jadi setelah kerja, dapat kerja pertama itu ya saya jadi mikir ya mau kerja apapun yang penting halalnya ya ada pastilah. Sama ya dibilang puas ya puas sih. Maksudnya gitu, dibilang puas, cuma ya mungkin karena sayanya masih awal-awal kerja, masih ya itu balik lagi masih ego gitu kan. Jadi nggak terlalu diseriusin, padahal itu
kalau dipikir-pikir di tempat ekspedisi itu lebih menjanjikannya karena ada bagian tingkatannya yang dibilang lebih ya pastilah kalau naik tingkat itu pasti ada yang lebih nyantainya gitu ya. Kayak gitu. Jenjang karirnya lebih jelas ya sana. Oke. Iya. Cuma itu karena capek ngedrop. Iya benar. Karena di pas awal-awal kerja itu ya kadang kita juga penyesuaian antara kebiasaan sehari-hari terus kebiasaan pas waktu sekolah gitu kan ya. Kalau pekerjaan pertama saya justru apa ya? Dagang kayaknya. Pernah ikut dagang di Depok. Saya pernah cerita juga di sini tuh ya. Bareng siapa ya di episode kemarin kalau nggak salah. Saya pernah dagang aksesoris cewek ya. Karena memang masih blow on gitu ya, masih bego ya. Kalau tukang dagang kan lihat kerumunan pasti seneng dong, pasti nyamperin. Nah kalau ini karena malu, aduh banyak orang kabur jadi malahan belok ke gang-gang yang gak ada orang gitu kan. Iya. Pernah satu kali abis kita kan dagangnya itu kan pagi sampai duhur, pulang lagi ke kontrakan. Nah setelah duhur itu berangkat lagi, keluar dari kontrakan sampai nanti asar pulang ya, atau abis asar lah sampainya. Kalau ini sih ngabisin hari itulah gitu kan. Pernah abis duhur berangkat dan itu paling mengenaskan. Kenapa? Karena keliling-keliling kota Depok saat itu hanya dapat Rp1.000. Rp1.000 di tahun berapa itu 2000 berapa ya lupa, pokoknya cuma bisa beli kopi cup lah ya. Kopi kemasan gitu, udah selesai. Habis itu saya mikir ini harus kerja yang lebih, yang bukan lebih baik ya, karena semua pekerjaan baik tapi lebih kita kuasai. Ternyata saya tidak menguasai dagang gitu kan. Akhirnya masuk lagi di retail ya, dagang-dagang juga, cuma punya orang gitu kan, kita hanya jadi karyawannya, pelayannya. Nah di sini masa saya harus keluar masuk, makanya di sana itu saya pernah jadi pramuniaga melayanin ini burger kan, produk siap saji begitu ya. Terus juga pernah ditempatin di konter buah-buahan maksudnya buah-buahan, sampai akhirnya sesuai apa yang memang minat saya atau suka saya suka ngomong kan dari dulu ya. Jadi di customer relation akhirnya, nah dari sana mulai membaik tuh. Nah berarti kan dari perjalanan ini kita bisa ngambil hikmahnya apa ya. Jadi pekerjaan itu kadang memang yang kita dapatkan di awal-awal tidak sesuai apa yang kita lamar atau tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya, benar. Tapi ketika kita menjalaninya dengan baik, pasti suatu saat Tuhan akan memberikan jalannya untuk apa yang kita suka kan. Begitu kan kata Kang Eka juga tadi kan, kalau sedikit lebih sabar aja mungkin jenjang karirnya lebih baik begitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah customer masalah apa ya itu sebutannya, berarti CS ya. Ya. Customer service gitu ya. Nanti akan nyambung ke pekerjaan-pekerjaan yang dilakonin oleh Kang Eka. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.